Lepet. Biasanya lepet ini disajikan berdampingan dengan ketupat dan merupakan hidangan khas hari raya. Lebaran ketupat sendiri ya, itu adalah istilah yang memang asli banget dari tanah Jawa loh sahabat. Kata lepet sendiri merupakan akronim dari silep dan rapet. Silep itu artinya kubur atau simpan, sedangkan rapet artinya rapat. Nah, filosofi secara keseluruhan dari lepet adalah merupakan simbol kesucian dan kebersihan yang terjaga supaya kita tidak melakukan kesalahan yang kedua kalinya di masa-masa yang akan datang. Lepet sendiri merupakan simbol pengakuan dosa yang dimiliki oleh manusia. Nah, di video kali ini sahabat, aku mau mengajak untuk bikin lepet bareng-bareng. Sangat sederhana, jangan di-skip ya. Oke, langkah yang pertama siapkan 500 gram beras ketan yang sudah sahabat rendam selama 24 jam. 1 butir kelapa parut, putihnya saja, enggak terlalu tua pun juga enggak terlalu muda. Dan jangan lupa 1 sendok teh garam. Oke, beras ketan disiapkan dalam sebuah wadah. Langsung dicampurkan kelapa parut, ditambahkan dengan 1 sendok teh garam ya sahabat. Kemudian kita campur, kita aduk menjadi satu. Kalau pengadukan ini misalnya tempatnya terlalu kecil kayak aku ini, maka aku akan memindahkan ke tempat yang lebih besar. Jadi aku akan terus mengaduk ini supaya dia tercampur rata. Di sisi satunya, siapkan daun janur secukupnya dan juga tali rafia. Sebenarnya dulu aku nggak pakai tali rafia, tapi pakai batang bambu yang sudah disuir tipis-tipis panjang-panjang begitu, kemudian direndam di dalam air. Tetapi di sini karena nggak ada, jadi ya sudah aku pakai rafia saja nggak apa-apa ya. Nah, kalau sudah disiapkan seperti ini ya, maka potong rafia kira-kira dipanjangkan saja. Kemudian aku juga sudah cari yang namanya janur agak lebar, tapi ternyata nggak ada. Jadi janurnya sedang saja. Pada saat sebelum dipakai itu kita tekuk-tekuk seperti ini ya sahabat. Ambil 1 helai daun janur sahabat, kemudian kita harus cek dulu jangan sampai salah. Ini adalah permukaan bagian dalam dan ini adalah permukaan bagian luar. Nah, yang akan kita lakukan adalah bagian luar jadikan bagian dalam, kemudian ditekuk seperti ini ya sahabat. Tekukan ini panjangnya tergantung dari panjang janurnya dan keinginan sahabat membuat panjang lepetnya ya. Nah, setelah ditekuk seperti ini, bisa 1 kali tekukan, bisa 2 kali tekukan. Lalu di bagian bawahnya itu kita tekuk ya, sehingga permukaan salah satunya itu di atas permukaan satunya lagi. Kita ulang ya. Jadi ini bagian luar dari janur ya, yang kemudian kita jadikan bagian dalamnya. Nah, seperti ini ya sahabat. Kemudian bagian bawahnya kita tekuk sedikit membentuk seperti kerucut di bagian ujung-ujungnya. Nah, kalau seperti ini dipegang sama sahabat ya. Kemudian dikasih isian beras ketan tadi. Cara mengisi beras ketan ini adalah 1, dia tidak boleh ditekan-tekan sehingga mampet gitu ya, nggak boleh. Jadi isikan saja kemudian ratakan secara perlahan, tidak ditekan-tekan. Itu nanti kalau terlalu dia ditekan, maka pada saat dia sudah masak itu akan benar-benar keras dan bahkan ada bagian tengahnya yang tidak matang. Isikan beberapa sendok tergantung dari besarnya lepet. Yang pasti sahabat tidak terlalu munjung ya, karena nanti bagian atasnya harus kita tutup ya. Kalau dia terlalu munjung ya, nanti pada saat ditutup dia akan sulit, malah dia ambrol semuanya. Nah, kurang lebih seperti ini ya.
Setelah diratakan pada bagian permukaannya, kita siapkan untuk menutup pada bagian atasnya. Cara nutupnya juga sama, mudah sekali. Salah satu sisi itu menutupi sisi lainnya. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, kemudian mulai tali dengan tali rafia. Talinya yang agak ditekan ya, jadi agak kencang sedikit. Supaya pada saat di dalam api yang panas tuh, pada saat direbuskan dia nggak akan meluber atau dia nggak akan ambrol ya. Nah, seperti ini ya, sahabat. Bisa nanti ini kita kunci 2 kali boleh supaya lebih terlihat kuat ya. Nah, ini nanti kalau sudah seperti ini bisa langsung dipotong sama sahabat, tapi biasanya kalau aku untir sedikit lalu aku taruh aja seperti ini di bagian pinggirnya. Kemudian ditali kembali untuk tali yang kedua ya. Bisa 2 kali, bisa 3 kali atau 4 kali tergantung panjang dari lepet ya. Yang pasti usahakan tidak terlihat beras ketannya ya dari luar. Kalau ini pakai bambu sebenarnya lebih cantik sahabat ya. Cuman besok-besok saja karena di Maluku ini kan sulit ya cari yang seperti itu. Nah, ini kita rapikan pada bagian ujungnya dulu supaya bisa tertutup rapat. Kalau seandainya tidak bisa tertutup, dikurangi berasnya sedikit ya. Nah, ini aku tali lagi untuk yang ketiga kalinya. Inilah filosofi dari lepet ya sahabat. Jadi pada saat nanti makan pun membukanya agak sulit ya. Harus ada potongannya, harus ada gunting atau cutter. Nah seperti ini bentuknya, cantik ya sahabat gitu. Ini memang benar-benar filosofi dari menyimpan rapat-rapat ya. Jadi beras ketannya itu benar-benar dalam keadaan rapat banget di dalam. Nah bagian ujungnya kalau aku sih untuk pegangan ya, jadi nggak aku potong. Next aku akan cobakan lagi sahabat, perhatikan baik-baik ya. Ini adalah daun janur di bagian dalam, yang ini di bagian luar. Aku lekuk-lekukkan seperti ini supaya lebih lemes daunnya. Nah kemudian bentuk ditekuk seperti ini ya. Ini aku tekuknya 2 kali karena masih muat ya daun janurnya. Nah, lakukan terus seperti ini hingga beras ketannya habis ya sahabat dan siap untuk direbus. Oh iya sahabat, jangan lupa ya like dan subscribe di channel The Suryanta Camp. Semoga video-video yang kami tampilkan bisa memberikan manfaat bagi sahabat semuanya. Dan juga untuk yang belum subscribe, ayo lihat lebih banyak video kami supaya bisa memantapkan hati untuk mensubscribe channel kami.
Oke sahabat, ini sudah selesai semua dan dengan 500 gram ketan ya, itu aku bisa membuat sekitar 20 lepet yang siap untuk aku rebus. Nah, ini nanti aku akan mendidihkan air terlebih dahulu. Airnya itu aku campur dengan daun pandan supaya lebih wangi ya. Jadi harus dididihkan terlebih dahulu. Setelah dididihkan, kemudian dimasukkan satu persatu lepet yang sudah siap untuk direbus. Nah, seperti ini ya sahabat. Itulah kenapa aku nggak potong bagian atasnya karena dipakai untuk pegangan ya. Nah, seperti ini. Usahakan nanti setelah semua masuk di dalam panci itu ya, harus benar-benar terendam ya sahabat. Jadi kalau misalnya airnya kurang, sahabat boleh menambahkan airnya. Yang pasti adalah lepet itu tetap tenggelam di dalam sehingga dia bisa matang secara keseluruhan. Nah, ini aku pakai bantuan sotel ya untuk meratakan lepet ini. Nah, seperti ini. Kemudian nanti aku tambahkan air sedikit sih sebelum kemudian aku tutup ya. Pada saat penutupan, karena panci aku emang udah lama, jadi aku pakai ulek-ulek gitu ya, yang dipakai untuk menahan supaya air itu bisa merebus dengan sempurna dan uapnya tidak terlalu banyak keluar ya, sehingga bisa mematangkan secara sempurna si lepetnya. Proses pematangan ini aku rebus kira-kira 1 jam, kemudian aku matikan kompor dan aku biarkan dalam keadaan seperti itu tetap dalam waktu 30 menit ya. Jadi supaya pada saat proses walaupun sudah dimatikan dia tetap merebus di dalamnya. Jangan sampai dibuka. Nah, kalau sudah 30 menit baru kita buka seperti ini. Sahabat, ini aku udah tambahkan beberapa kali air ya, sehingga pada saat sudah matang seperti ini airnya masih lumayan banyak. Tuh, masih terendam kan? Aku ambil satu persatu, kemudian aku letakkan di tempat yang ini kerawangan ya. Jadi biasanya tempat nasi atau apapun itu, yang pasti untuk air yang ada di dalam lepet itu supaya turun gitu. Jadi benar-benar kering lepetnya. Atus ya istilahnya kalau bahasa Jawa. Ada yang bertanya, kenapa perebusan hanya 1 jam? Apakah sudah matang? Kalau sahabat memang tidak yakin, direbus lagi saja setengah jam lagi. Tapi kalau aku sudah sangat yakin, ini matang sempurna. Kenapa? Karena aku sudah merendam beras ketan itu selama 24 jam. Jadi bukan semalaman ya, tapi 24 jam. Jadi otomatis nanti aku akan men-save energi pada saat perebusan. Ini sudah dalam keadaan kering. Ya, jadi udah benar-benar siap untuk dimakan. Ini sudah anget-anget. Masih ini sih belum terlalu dingin tapi masih anget aja, enak sekali. Aku akan ambil salah satu secara acak ya. Oke, ini aku ambil. Dia masih tertutup rapat seperti ini rafianya. Biasanya aku pakai cutter, tapi aku ini tadi cari cutter nggak ada. Jadi aku buka aja pakai gunting. Kembali lagi ya, ini adalah filosofi dari lepat, jadi ditutup rapat, memang rapat sekali ya. Jadi kalau mau makan saja ini harus dibukanya sedikit mengeluarkan tenaga ya. Oke, benar-benar ya orang Jawa itu filosofinya kental banget. Ini aku akan buka. Nah, ini aku sudah buang semua. Aku akan taruh piring ya di bagian bawahnya supaya lebih enak nanti. Nih aku buka sedikit. Anget ini udahan ya. Ini sepertinya enak banget, gurih. Wah, benar-benar matang sempurna ini sahabat. Hanya dalam waktu 1 jam dengan yang 30 menitnya tambahannya adalah untuk merendam. Tuh, ini aku sudah buka. Nah, matang sempurna kan? Tidak ada sedikit pun beras yang kelihatan satupun. Dan ini tidak keras ya, ini menul-menul, empuk sekali tuh. Pada saat aku iris kan benar-benar empuk tuh terlihat ya.
Gurih, mantap banget ini. Masya Allah, terima kasih. Gurih banget ini sahabat. Sahabat wajib cobain ini. Biasanya lepet ini kan makanan yang sudah jadul banget tuh ya karena tradisi ya. Jadi untuk zaman sekarang mungkin untuk lidah-lidah sekarang agak kurang. Tetapi ayo kita coba terus lestarikan tradisi kita ya. Walaupun tradisi itu bisa dalam bentuk kuliner seperti ini. Ini mantul banget rasanya, gurihnya pas, kemudian tidak terlalu asin, enak banget. Oke, ini aku coba lagi, yang satu lagi aku bisa habis 2 kemarin sekali makan ya. Nah, ini lemir kan? Tuh. Wah, enak banget sahabat. Oke, semoga video dari The Suryanta Camp ini bermanfaat bagi sahabat semuanya untuk referensi atau ingin mencoba masakan-masakan sederhana dari kami. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat.